Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Amma ba'd. نبدأ درسنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin bil amsi takallamna anil maqalah ats-tsaniyata asra. Makalah yang ke-12, masih ingat hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Paham itu? Alhamdulillah. Ya, masih ingat? Diingat-ingat. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil, atau dosa kecil itu tidak dianggap dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Sebagaimana dosa besar bisa saja menjadi dosa yang diampunkan oleh Allah ketika pelakunya melakukan istighfar, taubat. Maka jangan menganggap enteng dosa kecil, ya. Jangan sampai menganggap enteng dosa kecil. La tahqiru dzunubas shighar. Jangan menganggap enteng dosa kecil. Ya, di makalah yang ke-11. Karena fa innaha tatasa'abu minha al-dzunub al-kibar. Nah, ini silakan diingat-ingat, dihafal-hafal ya. Karena pendek-pendek, ada hadis, ada asar dari sahabat, diingat-ingat. Yang tadi salah satunya hadis dari la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Taib, aina wasalna? Ya. Wal maqalah ar-rabi'atu asrata. Wal maqalatu ar-rabi'atu asrata. Maqalah yang ke-14, nasihat ke-14. An ba'dil hukama'i. Ini nasihat dari hukama, ahli bijaksana. Ai atibba'il qulubi. Yang dimaksud hukama'i, ba'dul hukama'i atau atibba'il qulubi, yaitu adalah dokter jiwa, dokter hati. Atibba jamak min tabib, para dokter jiwa, maksudnya dokter hati ya, yang mempunyai kemampuan untuk memberi nasihat. Wa humul awliya, merekalah para wali. Ya, atibba'ul qulub. Ada atibba'ul abdan, dokter badan fisik. Nah, ini dokter. Kalau ini atibba'ul qulub, ya, dokter yang mengobati sakit jiwa, galau, gundah, sedih, atau yang lainnya ya, karena disebabkan jauh dari Allah ya, maka
kepada para hukama, kepada para ulama. Man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi, man, barang siapa, tawahhama, merasa apa? Tawahham, waham. Jadi dia mengira, seseorang, barang siapa mengira anna lahu waliyan, mempunyai penolong, mempunyai seseorang bisa menolongnya, aula minallah, yang lebih, yang bisa menolongnya lebih daripada Allah, ya. Qalat ma'rifatuhu billah, hakikatnya orang itu sedikit makrifahnya atau pengetahuannya tentang Allah, tentang Tuhannya, tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang, ya, dia bukannya berdoa ketika ada masalah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi sebaliknya datang ke dukun, datang ke paranormal, datang siapa lagi? Datang ke ada istilah, bukan paranormal, ada istilah sekarang ini. Jadi orang yang dianggap pinter, ya, dianggap wali, karena bisa bahasa semut misalnya. Ada orang yang bisa ngaku bahasa semut, ya. Barang siapa mengira bahwa ada orang yang bisa menolongnya lebih dari Allah, maka orang ini hakikatnya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal penciptanya. Wal makna, maksudnya adalah man dhanna anna lahu nasiran aqrab minallah, seseorang yang mengira, dhanna anna lahu nasiran, ada yang bisa menolongnya, aqrab minallah, karena mungkin dia berpikir Allah kan jauh, Allah jauh, ini ada perantara yang di dekat kita, datang kemana, ke suatu tempat, padepokan, atau ke gunung-gunung, ada orang yang menyendiri di sana, minta tolong, dan keyakinan ini yang lebih dekat. Padahal dalam surah Al-Baqarah tentang ayat puasa di sana sebutkan bagaimana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa orang yang meminta, jika meminta atau berdoa kepada. Nah, tadi saya sebutkan tadi di ceramah terawih tadi, di sepertiga malam terakhir Allah turun di langit bumi melihat para hambanya
Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang mohon ampun aku ampunkan. Yang tidur nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang tidur. Nah, tadi sudah tidur, sekarang tidur lagi. Ya, bangun. Nah, apalagi kalau tidurnya nanti di sepertiga malam terakhir, rugi, nggak dapat apa-apa. Ya. Baik. Jadi man dhanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsara nusratan minhu, barang siapa mengira ada yang bisa menolongnya yang lebih dekat dari Allah atau pertolongan yang lebih besar daripada pertolongan Allah, fa innahu lam ya'rifillah ta'ala, maka sesungguhnya dia belum mengenal dan mengetahui Allah. Wa man tawahhama, barang siapa mengira anna lahu aduwan, bahwa dia memiliki musuh, a'da yang lebih memusuhi min nafsihi, yang dia mengira musuhnya lebih ganas, lebih kejam berbanding dirinya, qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ini coba perhatikan ini ya, ungkapannya. Barang siapa mengira ada musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, maka hakikatnya dia belum mengenal dirinya. Apa maksudnya? Ai wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, barang siapa mengira bahwa dia memiliki musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya, al-ammarah, dirinya, hawa nafsunya yang mengajak kepada perbuatan dosa, maksiat, wal-lawwamah ya. Jadi jiwa manusia ini ya, hawa nafsunya ini bahaya. Ketika tidak disucikan, dibersihkan, dia memajak kepada keburukan. Al-ammarah wal-lawwamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu. Jadi musuh terbesar kita sebenarnya siapa? Nafsu kita sendiri, hawa nafsu kita. Musuh hawa nafsu ingin tidur aja, waktu ngaji tidur, waktu tilawah tidur, waktu belajar tidur, waktu mau sholat ngantuk. Itu hawa nafsu ini. Nah, itu musuh yang sebesarnya. Itu musuh-musuh kita yang sebenarnya ya. Jadi musuhnya itu diri sendiri. Maka puasa Ramadan ini salah satunya kita sedang melatih bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu diri kita. Kita ini kalau inginnya makan aja, kita ini kalau inginnya apa? Santai. Tapi di Ramadan ini Masya Allah, Antuna dan kita semuanya berpuasa. Ini latihan mengendalikan diri kita. Antonya suka makan atau suka puasa? Enak makan atau enak puasa? Coba kalau setiap tahun puasa, 1 tahun puasa, enak mana? Enak makan. Jadi puasa cukup 1 bulan saja, atau kita tambah lagi? Ya nggak boleh, itu syariat Allah 1 bulan saja ya, bulan Ramadan. Nanti sunnahnya boleh setelah Ramadan, nanti ada 6 hari Syawal, ada apa lagi? Hari Senin, Kamis, ada Ayyamul Bid, ada yang mau puasa Daud boleh. Nah,
Ya. Jadi itu salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi musuh yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan musuh orang lain itu. Tidak ada apa-apanya kalau Allah itu menjaga kita. Ya. Tapi diri kita ini, diri kita yang mengendalikan. Makanya di surah Asy-Syams apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hanya kembali ke mana? Kepada nafsu. Apa ayat sebelumnya? Coba baca, hafalkan. Baca ayat sebelumnya. Qad aflaha man zakkaha. Sebelum itu apa? Hah? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa, wa ma sawwaha, yang kemudian Allah sempurnakan dan Dia sempurnakan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah berikan ilhamnya. Silakan kamu pilih yang mana. Ada yang kefujur, sesat, ada yang takwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang sukses yang mensucikan dirinya. Nah ini, jadi kalau ada orang berkeyakinan atau mengira bahwa ada musuh yang lebih besar dari musuh dirinya sendiri, ya, jiwanya, hawa nafsunya, maka berarti dia belum mengenal dirinya. Belum mengenal dirinya. Sebagaimana barang siapa berpikir ada yang bisa menolongnya, yang melebihi pertolongan Allah, hakikatnya belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Karena yang menolong kita siapa? Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Yang menolong kita ini Allah. Rasulullah SAW ketika perang Badar, beliau langsung menyendiri di satu tempat berdoa sampai dikatakan begitu khusyuknya beliau berdoa, sorban beliau terjatuh. Menggunakan serban, biar kalaulah umatmu ini tidak engkau menangkan dalam peperangan Badar ini, niscaya tidak ada hambamu yang menyembahmu. Jadi kalau di perang Badar Rasulullah dan para sahabat kalah, berarti kan sudah kalah. Maka setelah itu orang tidak akan percaya lagi kepada Allah, karena nabinya dan sahabatnya kalah. Itu sampai berdoa begini, sambil menangis, ininya terjatuh. Datang sahabat Abu Bakar mengembalikan sorbannya dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin Allah mengecewakanmu. Engkau kekasihnya, Allah akan kabulkan doa. Dan akhirnya di perang Badar menang atau kalah? Menang. Padahal sebenarnya persiapannya bukan untuk perang. Persiapannya adalah untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy yang pulang dari Syam yang ke Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah sebelum masuk Islam. Abu Sufyan memimpin. Ketika mengetahui bahwa Rasulullah akan mencegat, maka akhirnya lewat jalur lain, kemudian mengirim kurir ke Mekah. Kita lagi mau dicegat oleh
Muhammad dan sahabatnya. Maka kemudian surat itu nyampe di Mekah. Abu Jahal dengan tentaranya segera menyusul. Jadi Abu Sufyan dengan kafilahnya selamat sampai ke Mekah. Abu Jahal datang. Akhirnya bertemu, terjadilah perang Badar. Dan umat Islam diberikan, Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan malaikat. Allah turunkan malaikat-malaikat, tentaranya malaikat, sehingga ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu para sahabat bercerita ketika baru mau mengangkat pedang, tiba-tiba tangan orang kafir itu jari jemarinya sudah terputus. Ya. Belum sempat menebas tengkuk orang kafir itu, tiba-tiba sudah terbunuh. Heran juga sahabat. Siapa yang ikut berperang? Malaikat. Jadi malaikat turun. Ada di dalam surah Allah. Wa amdadnakum ayatnya wal malaikati musawwimin. Apa? Ya. Tentang pertolongan yang Allah berikan dengan turunnya malaikat. Jadi mudah bagi Allah menolong. Mudah bagi Allah menolong. Kalau di Palestina itu, ya meskipun sudah dihancurkan, dibombardir oleh Israel, ya Zionis, dibantu Amerika, bomnya itu sekian ton. Jadi kalau dijatuhkan ke tanah, terus itu nanti akan membentuk lubang sampai 10 meter, membuat lubang ke dalam sampai lebih beberapa puluh meter ke dalam. Tapi nggak bisa menemukan tempat para tawanan yang sedang ditawan, orang-orang tentara Zionis yang ditawan, nggak bisa ditemukan. Ya. Karena Allah menjaga, ya. Allah menjaga para mujahidin yang menjaga Masjidil Aqsa dan juga mempertahankan tanah airnya. Jadi kalau ada yang mengira bahwa ada yang lebih kuat yang bisa menolongnya selain Allah, maka dia belum tahu Allah, dia belum tahu Tuhan. Dan barang siapa menganggap ada musuh yang lebih kuat dari musuhnya dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya, maka dia belum mengenal dirinya. Ini menuntut kita untuk selalu bisa mengendalikan hawa